Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di YouTube channel Yohanes Ageng Prayoga. Dan kita akan bahas Pi Network lagi. Ternyata ada tweet yang baru. Aku agak telat karena ini bangunnya agak kesiangan. Jadi ada tweet terbaru dari Pi Network yang mengklarifikasi lebih jelas lagi dan sampai membuat catatan di website resmi Pi ya, website resmi Pi. Coba kita cek ya, tweetnya seperti apa dan apa sih isi dari website yang ditulis oleh Pi. Oke. Nah, di sini Pi sudah memberikan tweet 6 jam yang lalu ya, sekitar 6 sampai 7 jam lah ya, 7 jam yang lalu. Terus dia mengatakan, Pi belum terdaftar di bursa manapun dan jaringan Pi belum terlibat dengan daftar yang diklaim. Anda dapat mengalami kerugian besar dengan berpartisipasi dalam daftar yang tidak sah. Baca lebih lanjut di situs kami. Di Twitter resmi Core Team Pi Network sangat jelas bahwa aku bingung. Ini bursa exchange yang besar-besar mengatakan Pi Network list di bursanya. Tetapi Pi Network sendiri itu tidak memberikan statement mengiyakan kalau dia masuk di bursa tersebut. Jadi mana yang dari yang pasti ya Pi Network dengan Core Team tweetnya yang benar sih. Exchange kan di luar dari Pi Network, dia hanya ingin melis saja, belum tentu langsung dari Pi Network. Jadi yang pasti paling bisa dipercaya adalah ya Core Teamnya Pi Network dari Twitternya, dari YouTube-nya yang resmi, terus Twitter dari sosial medianya Nicholas itu lebih lebih yakin. Tapi kalau dari luar enggak. Sekarang kita akan lihat apa sih pengertian lebih lanjut. Coba kita lihat dari sisi aku sudah buka. Ya udah buka lewat sini ya. Nah, kalau kita menggunakan translate, apa yang akan dikatakan di website ini? Pi ada di mainnet tertutup. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun. Jelas ya, di judul aja sudah sangat jelas kalau dia mengatakan tidak berafiliasi dan tidak mengotorisasi daftar pertukaran atau apapun. Ya bukan mengatakan tidak, tapi belum, berarti belum siap ya. Belum siap dan itu bukan dia. Jaringan Pi mengetahui laporan bahwa beberapa pertukaran pihak ketiga yang tidak sah. Ini terang banget nih bahasanya. Dan pihak ketiga potensial yang tidak dikenal berusaha untuk mendaftarkan Pi atau token yang mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan yang diklaim dari Pi tanpa persetujuan otoritas atau keterlibatan jaringan Pi. Sangat jelas, lugas ya. Kalau itu pihak ketiga tidak berizin dari Pi Network ya, jelas. Oke, sangat jelas nih. Penting untuk menegaskan kembali bahwa Pi saat ini berada di jaringan terlampir dan tidak disetujui atau tertutup, tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk listing di bursa manapun atau untuk perdagangan. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan postingan atau listing yang diklaim itu. Ayo, sangat kayak anak kecil benar-benar dimarahin. Kamu nggak boleh ikut dia. Kamu nggak boleh main sampai malam. Lugas, tepat, jelas. Oke, lanjut. Saat ini jaringan Pi merekomendasikan kepada semua perintis dan calon pengguna Pi
untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa atau aktor pihak ketiga ini dengan tindakan mereka tidak berafiliasi dengan jaringan Pi dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian besar bagi pengguna Pi. Jaringan Pi juga meminta postingan dan daftar pertukaran ini dihapus dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubung dengan pihak ketiga dan pertukaran. Untuk sementara penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui pertukaran secara eksplisit dilarang selama periode enclosed mainnet atau enclosed mainnet jaringan tertutup ya. Dan hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebijakan Pi. Oke, aku lanjut terus baca biar jelas nih. Desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utility sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan komunitas dan perintis individu. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk berfokus pada dua prioritas. Satu, KYC atau migrasi massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting dengan tujuan akhir kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap open mainnet. Kalau teman-teman yang belum ngerti, gini, Pi walaupun sangat-sangat bisa dikatakan antusiasnya tinggi ya. Dan di bursa pun walaupun bukan Pi secara langsung ternyata antusiasnya sampai jutaan dolar, sampai puluhan juta dolar, ratusan juta dolar aku lihat di CoinMarketCap. Itu berarti kan antusiasnya tinggi. Tapi Pi sendiri kan kalau seumpama sebagai kita sebagai Pi itu kan sangat senang. Udah didaftarin. Kenapa nggak langsung didaftarin aja biar aku langsung dapat cuan? Kan gitu kan pihak Pi kan sebenarnya ya. Tapi tidak dilakukan oleh Pi karena Pi core team memfokuskan diri, kita yang ada di dalam ini memfokuskan diri untuk sebenarnya Pi ini buat apa sih gitu loh. Koin Pi untuk apa sih? Apakah sekedar koin yang nggak laku gitu. Jadi ya benar-benar mereka lagi membuat utility yang benar-benar nantinya adalah bagaimana koin ini berguna ketika dipegang oleh perintis ya. Dan mereka fokus satu lagi yaitu KYC massal atau KYC massal dan migrasi pasti ya, migrasi massal. Karena itu butuh waktu sangat banyak dan harus sabar. Mereka se-booming ini di bursa tetap tidak mengatakan bahwa itu punyaku dan aku kalau berpikiran kalau seumpama ini se-booming ini dia bisa aja mengatakan iya itu punyaku sehingga dia bisa langsung berafiliasi open mainnet dan hasilnya dia mendapatkan profit dari Pi yang ditaruh di listing di bursa yang tidak bertanggung jawab tersebut gitu ya. Tapi tidak dilakukan oleh Pi Network. Bukan untung saat itu juga, bukan mereka memikirkan untung saat itu. Ya udah aku kerjain dulu yang terbaik sampai nanti kalau memang untung ya untung aja gitu lah ya. Itu. Untuk informasi tambahan mengenai jaringan Pi dan kebijakan kami, silakan lihat konten yang dipublikasikan secara resmi di tautan di bawah ini. Ini sudah juga mengatakan atau kamu kalau mau lihat berita yang bagus, yang baik dan bisa dipercaya, lihatan sosial mediaku gitu loh. Maksudnya Pi itu. Jangan lihat Twitternya yang mengatakan Nicholas lah, ada yang mengatakan Pi Network official apalah. Itu bukan yang asli teman-teman. Walaupun saya jangan percaya juga kepada saya karena bisa saja saya salah. Saya beberapa kali mengatakan hal yang salah atau memberikan YouTube video yang salah karena kurang membaca. Nah ini kan aku membaca langsung dari
Pi. Jadi kalian bisa menilai sendiri gitu ya. Nah, yang lain-lain itu hapus aja, yang mengaku-ngaku Pi itu hapus aja, karena yang asli itu hanya di sini teman-teman ya. Nah, ini saja, jangan kemana-mana. Ini mediumnya Pi, ini websitenya Pi, itu ya. Jangan kemana-mana. Terus kalau kita mau lihat Twitter itu ada di bawah sini, Facebooknya, Twitter, terus apa Instagram, apalagi itu kayak gitu. Jangan lihat yang bukan memang punya core team, karena bisa ya begitulah ya. Sulit kok, sulit. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang ditweet oleh Pi Network. Jadi kalian kalau nggak percaya sih kebangetan sih ya, aku cuman bacain doang ya dengan bahasa Indonesia ya. Kalau percaya ya puji Tuhan, tapi ada yang tidak percaya oleh, oh iya aku ingetin lagi. Untuk yang tidak apa ya bisa dikatakan, untuk teman-teman yang memang koin Pi itu tidak berguna dan dibohongin atau scam, ini belum tentu ya, karena kan belum benar-benar dia itu keluar, belum benar-benar dia itu berhenti, dia masih progres, berarti kan nggak bisa disebut scam atau apapun. Jadi ya nggak apa-apa sih, itu hak teman-teman ya, hak teman-teman. Udah itu aja deh, yang penting aku udah bacain realitanya yang diposting oleh Pi Network, dan aku hanya bacain secara Indonesia dan menjelaskan sedikit-sedikit apa maksudnya gitu. Yang mau terima nggak terima ya nggak apa-apa, itu hak masing-masing. Oke, dadah, selamat pagi dan sehat selalu, bye bye.